Setelah sebelumnya muncul kecurigaan adanya pengkhianat yang bersembunyi di sekte racun, suasana di ruang rapat itu pun semakin tegang dan penuh kewaspadaan. Namun dikarenakan tak satu pun dari mereka yang memiliki bukti, maka masalah tersebut terpaksa harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Setelah pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih setengah jam lamanya, Xiao Yeshan lantas menutup rapat tanpa mengambil keputusan apapun. Singkat cerita, kegelapan perlahan menyebar menutupi langit dan hari pun akhirnya telah menjelang malam. Pada waktu inilah segala bentuk racun yang ada di Kekaisaran Cuyun akan merajalela, baik itu ular berbisa, kalajengking, atau yang lainnya. Beruntung area perkemahan telah ditaburi lapisan bubuk tebal sehingga hewan beracun ini tidak berani masuk ke dalam. Sementara itu, di bagian tertentu perkemahan muncul seekor kelabang beracun yang dengan kecepatan tinggi melesat keluar memasuki wilayah hutan. Dalam kegelapan itu, kelabang tersebut terus bergerak dan mengarah tepat ke lokasi gerbang 10.000 kalajengking berada. Namun di tengah perjalanan, sosok hitam yang tidak lain adalah Xiaoyan pun tiba-tiba muncul dan menangkap kelabang beracun itu. Xiaoyan yang merasa curiga lantas membakar kelabang tersebut dengan api surgawi miliknya. Sungguh tak terduga, ternyata di dalamnya terdapat sebuah gulungan pesan yang berisikan 3 kata, yaitu semuanya telah siap. Sontak hal ini membuat kecurigaan Xiaoyan terkait pengkhianat yang ada di sekte racun semakin menguat. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Jika dilihat dari pesan tersebut, bisa dipastikan bahwa para pengkhianat ini telah menyiapkan rencana dengan sempurna dan hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik sekte racun. Untuk mencegah hal itu, Xiaoyan pun berniat memberitahu Xiao Yishan secepat mungkin. Setelah itu dia lantas bergegas kembali memasuki kamp perkemahan sekte racun. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Seluruh anggota sekte racun pun kini telah siaga dan bersiap untuk menyerang gerbang 10.000 kalajengking. Dalam sekejap, semua orang bisa melihat pasukan sekte racun terlihat layaknya gerombolan semut yang berkerumun menuju gerbang 10.000 kalajengking dari segala arah. Meskipun pihak lawan telah melakukan persiapan, namun gelombang pasukan sekte racun yang begitu besar ini sama sekali tak bisa dihentikan. Ketika pertempuran dua sekte besar ini dimulai, para ahli dari kedua belah pihak pun juga ikut memasuki medan tempur untuk melakukan pembantaian. Selama pertempuran kelas bawah ini meledak hebat, Xiaoyan pun memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera membawa para ahli terkuat sekte racun untuk pergi ke puncak gunung. Selama perjalanan, Xiaoyan dapat dengan mudah menghalau berbagai macam serangan racun dari pihak lawan. Tindakan ini membuat para ahli sekte racun cukup tercengang dan mengakui bahwa bala bantuan yang dibawa oleh ketua sekte mereka itu ternyata adalah orang yang sangat kuat. Di samping itu, Xiaoyan juga berkomunikasi dengan Medusa yang saat ini tengah bersembunyi di balik ruang dimensi. Dari pengamatannya, Medusa yakin bahwa kelompok pasukan sekte racun lainnya akan segera menyusul Xiaoyan ke puncak gunung. Meski pertempuran puncak kedua sekte besar ini akan segera dimulai, tetapi dikarenakan ketua sekte dan para petinggi dari gerbang 10.000 kalajengking, termasuk utusan aula jiwa yang mereka cari masih belum menampakkan diri, Xiaoyan pun meminta Medusa agar menyembunyikan auranya sebaik mungkin sampai waktunya tiba. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun akhirnya sampai ke sebuah tempat yang terletak tak jauh dari puncak gunung. Sepasang mata Xiaoyan sedikit terfokus ke atas hanya demi melihat puncak gunung yang menembus langit itu. Sesaat setelah itu, satu persatu anggota sekte racun pun mulai bermunculan hingga membuat gerbang 10.000 kalajengking terlihat seperti bunga yang dikelilingi sekelompok lebah. Di tengah kerumunan itu, Xiao Yishan perlahan muncul dan menyapu pandangannya ke arah sekte kalajengking. Melihat ada formasi kabut yang terpasang di sekitar area sekte, Xiao Yishan lantas berteriak sembari mengatakan, "Sisan, apakah menurutmu formasi racun tak berguna ini mampu menahan serangan dari sekte racun milikku?" Tepat setelah suara Xiao Yishan terdengar, para petinggi dari sekte kalajengking pun akhirnya menampakkan diri di langit sembari tertawa keras mengatakan, "Ketua sekte racun memang memiliki keangkuhan yang cukup besar sesuai dengan namanya." Kemunculan sekelompok manusia itu membuat perhatian Xiaoyan seketika terfokus ke arah mereka. Tidak disangka bahwa kekuatan menyeluruh sekte kalajengking ternyata tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Sepertinya pertempuran kali ini akan sangat berbahaya. Orang yang berbicara kepada Xiao Yishan sebelumnya merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking yang bernama Sisan.
Di belakangnya juga terdapat 5 tetua yang semuanya berada di kelas Do Hwang. Sementara kelompok pasukan yang terletak cukup jauh di belakang adalah para ahli Do Hwang dari gerbang 10.000 kalajengking. Sesaat setelah itu, Xiao Yeshan lantas melirik ke arah Shishan dan mengatakan dengan lantang agar segera memanggil Pak Tua Si Bian jika tidak ingin gerbang 10.000 kalajengking diratakan saat itu juga. Mendengar perkataan itu, kepala Shishan pun sedikit tertawa dan berkata, "Gadis racun, setelah tidak bertemu beberapa waktu, tampaknya kau menjadi lebih sombong. Sebagai generasi muda sepertimu, memangnya kualifikasi apa yang kau miliki untuk menantang ketua sekte kami?" Perkataan itu sontak membuat Xiao Yeshan kehilangan kesabaran dan langsung mengerahkan pilar Doqi yang sangat padat. Dalam sekejap, pilar Doqi itu pun menghantam kelompok Shishan layaknya bintang jatuh. Melihat serangan itu, 5 ahli Do Hwang yang ada di belakang pun dengan cepat mengerahkan energi Doqi di tubuh mereka dan mengalirkannya kepada kepala Shishan. Setelah penggabungan kekuatan dari ke-6 Do Hwang tersebut, pilar Doqi yang begitu megah pun ditembakkan hingga membuat serangan Xiao Yeshan berhasil dihentikan. Di tengah riak energi Doqi yang masih berhamburan, Xiao Yeshan menunjukkan ekspresi acuh tak acuh yang sedikit mengejek sembari mengatakan, "Tak kusangka kalian berhasil menahan satu pukulan dari leluhur Douzong ini. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengking benar-benar berusaha keras untuk berhadapan denganku." Di samping itu, kepala gerbang Shishan sedikit terengah-engah dikarenakan ada begitu banyak energi Doqi yang mengalir ke dalam tubuhnya beberapa saat lalu. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan tewas karena pembuluh darahnya bisa saja pecah. Bagaimanapun, mereka bukanlah tetua lembah Mulan yang memiliki metode khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Dikarenakan ketua gerbang 10.000 kalajengking tidak kunjung keluar, Xiao Yeshan lantas mengaktifkan sebuah segel dan berniat menyerang untuk yang kedua kalinya. Dalam sekejap, Doqi racun dari tubuh Xiao Yeshan pun melonjak hebat dan melesat ke arah kelompok Shishan dari segala penjuru. Sifat korosif dari serangan ini sangat kuat, bahkan sampai meninggalkan bekas di langit yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ekspresi Shishan pun seketika tenggelam saat menyaksikan serangan yang begitu kuat ini. Bagaimanapun, seorang elit Douzong memang bukan lawan yang bisa dihadapi oleh Do Hwang seperti mereka. Bahkan Shishan dapat merasakan bahwa setiap serangan yang dilancarkan Xiao Yeshan kali ini sudah cukup untuk melenyapkan praktisi setingkat Douzong. Tetapi meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat, kelompok Shishan tidak merasa panik sedikit pun. Tepat ketika serangan mematikan itu akan menghantam mereka, tiba-tiba saja sebuah kabut hijau pekat mulai bergejolak diiringi dengan munculnya seorang lelaki tua yang tidak lain adalah Si Bian, ketua gerbang 10.000 kalajengking. Dengan penuh ketenangan, dia lantas menciptakan sebuah penghalang tipis yang mampu menangkis serangan mematikan Xiao Yeshan hingga melenyapkannya menjadi butiran Doqi. Nah, setelah ledakan Doqi tersebut menghilang sepenuhnya, Si Bian pun menampakkan diri di hadapan semua orang. Ekspresinya yang datar diiringi dengan mata keruh yang penuh kilatan dingin itu membuat siapapun yang menatapnya akan merasa ketakutan. Selain itu, di tangannya juga terdapat tongkat berkepala kalajengking yang tampak begitu buas dengan sedikit cahaya ungu yang menyala. Seluruh ahli dari gerbang 10.000 kalajengking pun dengan cepat memberikan hormat setelah kemunculan ketua sekte mereka itu. Di situ, ekspresi para ahli sekte racun pun perlahan berubah menjadi serius. Bahkan Xiao Yeshan sekalipun tidak berani meremehkan sosok pria tua yang sangat terkenal di kekaisaran Chuyun tersebut. Di sisi lain, Xiao Yan yang melihat kehadiran sosok pria tua tersebut pun seketika menyadari bahwa orang tua itu adalah musuh utama yang dibicarakan Xiao Yeshan sebelumnya. Dari ruang distorsi, Medusa lalu memberitahu Xiao Yan bahwa menurut perkiraannya, orang tua itu seharusnya telah mencapai bintang 4 Douzong. Jika beruntung, kedepannya dia bahkan bisa menembus bintang 5 Douzong. Wajah Xiao Yan seketika berubah ketika mendengar hal ini. Yun San yang dilawan sekuat tenaga kala itu paling-paling hanya berada di bintang 3 Douzong. Sungguh tak disangka pria tua tersebut telah melampaui perkiraannya. Sejauh ini, orang-orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan adalah pelindung Wu setelah memakan jiwa Yun San, kemudian Yalau yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya, selanjutnya ada Medusa dan juga dokter peri kecil. Sekarang tampaknya Xiao Yan harus menambahkan pria tua itu ke dalam daftar tersebut. Setelah seseorang mencapai ranah Douzong, peningkatan satu levelnya sangatlah sulit.
Selain itu, perbedaan antar kekuatan di setiap levelnya juga akan terus meningkat. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia harus mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki jika ingin bersaing dengan seorang Dozong sejati. Tentu saja kerugian yang akan diterima Xiaoyan jauh lebih besar jika harus melakukan itu. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya Dozong tersebut. Xiaoyan kemudian sedikit merenung dan bergumam di dalam hati. Sepertinya aku harus segera mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatanku. Jika tidak, kedepannya pasti akan sulit jika harus berhadapan dengan orang-orang kuat di benua Doki. Apalagi aku masih harus menyelamatkan ayah dan juga guru serta memenuhi janjiku dengan Shun-Er. Bagi orang biasa, tentu meningkatkan level bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun semua itu tidak berlaku bagi Xiaoyan yang mendapatkan bantuan dari mantra api. Selama Xiaoyan mendapatkan api surgawi baru dan menelannya, maka mencapai kelas Dozong dalam waktu singkat bukanlah hal yang mustahil. Sementara itu di sisi lain, si Bian lantas menatap tajam ke arah Xiao Yeshan dan berkata, seorang anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Meskipun gelombang baru telah mendorong gelombang lama, tetapi aku akan membuktikan siapa yang jauh lebih kuat di antara kita. Selama aku menghabisimu, maka secara alami sekte racun akan berubah menjadi bagian dari gerbang 10.000 kalajengking. Mendengar kata-kata provokasi tersebut, Xiao Yeshan dengan cepat memerintahkan 5 tetua sekte racun untuk segera membentuk formasi. Wuya dan 4 tetua lainnya pun dengan cepat menyebar setelah mendengar perintah tersebut. Dalam sekejap, Doki di tubuh mereka pun melonjak hingga akhirnya membentuk sebuah formasi misterius. Kilatan dingin seketika melintas di mata Wuya sebelum akhirnya aura dari kelima tetua tersebut berkumpul dan menjadi satu. Tak lama kemudian serangan gabungan itu pun akhirnya ditembakkan. Namun anehnya serangan ini tidak menargetkan kelompok pasukan sekte kalajengking. Sebaliknya mereka menembak tepat ke arah Xiao Yeshan. Perubahan mendadak ini tentu membuat Xiao Yeshan tidak sempat bereaksi. Beruntung di saat serangan gabungan itu akan menghantamnya dari belakang, sosok hitam dengan api surgawi hijau tiba-tiba saja muncul di sana dan menghadang serangan tersebut. Setelah berhasil menangkis serangan itu, Xiaoyan kemudian menatap 5 tetua sekte racun yang menyerang Xiao Yeshan dan berkata, aku sungguh tak menyangka ternyata tidak hanya 1 tetapi malah 5 orang yang merupakan seorang pengkhianat. Kalau begitu maka aku akan membantu ketua sekte untuk menghukum kalian semua. Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan PTTH Season 5 episode 70 part 2-nya. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya bisa cek link di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari Mimin dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so